Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين واهتدنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ahibati fillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para santri yang saya banggakan dan saya cintai di jalannya. Alhamdulillah, bitaufikillah subhanahu wa ta'ala kita kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan memasuki hadis yang ketiga, ini masih berkaitan dengan babul ikhlas dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath. Hijrah itu tidak ada lagi. Hijrah ini tidak ada lagi. Ba'dal fathi, ketika kota Mekah ditaklukkan. Jadi setelah kota Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada lagi namanya hijrah. Maksudnya hijrah dari kota Mekah itu nggak ada lagi, karena Mekah itu sudah berubah menjadi negara Islam. Ya, sebelum ditaklukkan maka ada hijrah, disebut dengan hijrah. Makanya kaum mukminin, ya, mereka diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu masih keadaan kota Mekahnya masih kafir, penduduknya masih kafir. Namun setelah ditaklukkan kota tersebut, ya, maka nggak ada lagi namanya hijrah. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad, yang ada hanyalah jihad. Kemudian yang kedua yang ada niat. Nah, ini poin yang pertama dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian poin yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, wa idza istunfirtum tanfiru. Ya, apabila kalian diperintahkan oleh Allah untuk berjihad atau berperang di jalan Allah, maka tanfiru, segera kalian menyambut seruan tersebut. Maksudnya adalah pemerintah yang memerintahkan, presiden, kepala negara, ya, Bapak Presiden kita, semoga Allah merahmatinya dan menjaganya. Semua Indonesia tanpa terkecuali, tua maupun muda, tentara maupun tidak tentara,
semuanya wajib untuk berjihad melawan musuh Allah. Makanya wajib hukumnya jihad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa maknanya adalah la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul islami. Ya, maknanya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah karena kota Mekah waktu itu sudah berubah menjadi negara Islam. Ya, sendiri ya. Jadi setelah kota Mekah ditaklukkan, sudah dibengangi, sudah di bawah tangan Nabi SAW, maka nggak ada lagi namanya hijrah. Yang ada hanyalah jihad saja. Yang ada hanya niat saja. Dan kalau pemerintahan kita, kepala negara kita memerintahkan mengajak untuk berjihad, maka hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah lagi. Wajib ain per individu keluar dari rumah-rumah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca keterangan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Qala mu'allif rahimahullah fi hadzal hadis nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ba'da al-fath. Jadi dalam hadis ini makna secara globalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan. Apa yang ditiadakan Nabi? Yang ditiadakan oleh beliau adalah tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah setelah ditaklukkan. Faqala, karena Nabi mengatakan la hijrata, memang tidak ada lagi hijrah. Ini nafi, wa hadzal nafi laisa ala umumi. Ya, kalimat la di situ itu bukanlah nafi secara umum. Ya, bukan menafikan hijrah secara umum, itu tidak. Yang dinafikan hanya khus. Hanya khas saja yang khusus. Apa yang dinafikan? Hanya khusus kota Mekah. Ya, hanya kota Mekah saja yang dikhususkan. Makanya kata Syekh, yakni annal hijrata lam tabtul bi fathi. Makanya hijrah itu tidaklah gugur, tidaklah batal, ya. Meskipun kota Mekah sudah ditaklukkan. Meskipun kota Mekah sudah ditaklukkan. Bal innahu, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'al taubah. Hijrah itu tidaklah terputus sampai benar-benar terputusnya taubat. Demikian pula wala tanqati'u taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Dan taubat tidaklah terputus atau tidaklah tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Di taubat itu masih ada, hijrah itu masih ada, ya, tidak batal meskipun kota Mekah sudah ditaklukkan. Yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Nabi hanya berlaku khusus kota Mekah. Tidak ada lagi masa hijrah dari kota Mekah ke Madinah lagi sekarang, enggak. Kota Mekah sudah kota Islam, ya, negara-negara Islam. Kama jaa zalika fil hadis an Rasulullah sallam, ya, sebagaimana datang dalam hadis dari Rasulullah sallam, lakinna al-murada bin nafi huna nafi al-hijrah min al-Makkah kama qala muallif rahimahullah. Ini yang kita katakan tadi, ya, hijrah itu, ya, masih ada saat sekarang ini. Hijrah masih ada. Yang tidak ada hanya hijrah dari Mekah, karena kota Mekah sudah menjadi negara Islam. Walan ta'uda ba'da zalika biladal kufri, dan kota Mekah
sampai hari kiamat tidak akan pernah kembali lagi menjadi negara kafir. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah keyakinan kita. Kota Mekah yang kita saksikan saat ini, manusia seluruh dunia mereka berduyun-duyun melakukan ibadah haji ke sana, sampai hari kiamat tidak akan pernah kembali menjadi negara kafir. Iya. Nah, walizalika nafa Nabi sallallahu alaihi wasallam an takuna hijratun ba'dal fath. Ini karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan hijrah, tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah. Ini khusus kota Mekah saja. Wa kanat Makkah tahta siratil musyrikin. Dan adalah kota Mekah waktu itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Wa akhraju minha Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berserta sahabatnya mereka keluar. Fahajara biizni rabbih ila Madinah. Maka Rasulullah SAW hijrah dengan izin Rabbnya menuju Madinah. Wa ba'da 8 sanawatin, kemudian berlalulah 8 tahun kemudian, raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Nabi kembali lagi ke mana? Ke Makkah. Jadi setelah 8 tahun Bapak Ibu sekalian, setelah 8 tahun Nabi berjuang berdakwah di kota Madinah, baru kembali lagi ke Makkah untuk menaklukkannya. Disebutkan dengan perjanjian Hudaybiyah di sini. Muzaffaran mansuran, ini menaklukkan kota Mekah atau kawasan kota Mekah yang ditolong oleh Allah salawatullahi wassalamu alaih. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka fasarat Makkah badala kauniha baladal kufri, sarat baladal iman. Setelah kota Mekah itu ditaklukkan, maka jadilah negara atau kota Mekah yang tadi itu adalah kafir berubah menjadi negara yang beriman, negara yang penuh dengan Islam. Walam yakun minha hijratu ba'da zalika. Maka setelah itu, setelah negara Mekah itu berubah menjadi Islam dan iman, tidak ada lagi hijrah. Jadi makna secara global hadis ini demikian Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya apa? Yang dinafikan dalam hadis Nabi ini tidak ada lagi hijrah, yakni hijrah dari Makkah. Karena negeri Makkah sudah berubah menjadi Islam, negeri yang penuh iman. Adapun hijrah secara umum ini tetap masih ada. Sampai hari kiamat hijrah tetap ada. Tapi kalau dinamakan hijrah dari Makkah ke Madinah untuk saat ini nggak ada lagi. Paham ya Rehan? Rehan tinggal di Mekah. Orang enak tinggal di Mekah. Kemana Rehan? Saya mau hijrah Ustaz. Dari mana antum hijrah? Dari Mekah ke Madinah. Bukan begitu hijrah. Nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Justrunya antum hijrah dari Indonesia ke Mekah. Ini bila jadi. Karena negara kita bukanlah negara Islam. Meskipun ini sedang pendapat dari sebagian para ulama. Baik. Wa fi hadza dalilun ala anna al-Makkah lam ta'uda litakuna biladal kufri. Bal satabqa bilada islamin illa takuma sa'atu au ila ayyasha Allah. Jadi ini dapat faidah dari hadis ini bahwasanya kota Mekah itu tidak akan pernah kembali lagi menjadi negara kafir. Bahkan dia akan tetap langgeng, tetap akal kekal sampai hari kiamat
bahwasanya negara Mekah adalah negara Islam, negara iman, atau sampai Allah kehendaki. Ini faedah dari potongan hadis yang kita bacakan tadi. Maka sampai hari kiamat tetap negara tauhid, tetap negara iman, tetap negara Islam. Tidak akan pernah lagi berubah menjadi negara kafir. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW melanjutkan, walakin jihad, akan tetapi yang ada hanyalah jihad, dan yang kedua hanya ada niat. Iya. Ai amru ba'da hadza jihad. Ini perkara setelah ini adalah perkara jihad. Maksudnya apa? Yakhruju allu Makkah min Makkah ila jihad. Ini seorang penduduk Mekah keluar dari Mekah untuk berjihad. Yang ada setelah kota Mekah ditaklukkan, ini penduduknya keluar dari situ untuk berjihad. Kalau hijrah nggak ada, yang ada hanyalah jihad, keluar dari situ. Wan niyatu, dan yang kedua niat, maksudnya adalah niyatu salihatu lil jihad fi sabilillah. Yani niat yang saleh, niat yang baik dalam rangka menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika, ya, maka dengan demikian itu bi ayyan wil insanu, seseorang itu meniatkan bi jihadihi, dengan jihadnya, antakuna kalimatullahi hiya ulia. Ini menegakkan kalimat Allah yang ulia, yang tinggi. Ya, jadi seorang mau jihad maka niatkan untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Mas mau jihad, Mas? Mau jihad? Ya. Maka ketika kita berjihad, niatkan jihadnya itu untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Ya, li'ila'i, untuk menegakkan kalimat Allah. Ini kalimat tauhid. Iya. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian yang kedua Nabi SAW mengatakan, apabila kalian diperintah untuk berjihad, apabila kalian diperintah untuk berperang, maka berperanglah, bersiap-siaplah, siapkanlah senjata kalian, ya, keluarkan senjata-senjata kalian untuk dijihadi fisabilillah. Tentu perintah di sini siapa tadi? Presiden yang memerintahkan, bukan mardi, bukan kiai, bukan ulama yang kuat-kuat. Jihad. Ya, apalagi saat sekarang ini lagi, ya, saya nggak mau bicara tentang ini ya, karena bukan makom saya berbicara, saya nggak ngerti masalah itu. Iya. Ada yang bertanya sama saya, apa itu Hamas, Ustaz? Iya. Saya nggak ngerti, saya nggak orang sana. Tanyalah kepada orang-orang sana, orang yang pernah ke sana. Ya. Prinsip saya, kita sebagai seorang muslim, kita dengar saudara-saudara kita ditumpahkan darahnya tanpa hak, maka kewajiban kita ada dua hal. Salah satu di antaranya, ada sedikit kelebihan harta, boleh kita bantu dengan harta yang kita salurkan kepada orang yang terpercaya. Kalaupun kita tidak mampu, bismillah, tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali doa. Ya, bukan berangkat personal orang pergi ke Palestina, itu mati konyol, Mas. Mati konyol, membuang mengorbankan jiwa, tidak ada faedahnya. Atau mengatakan ini atas nama jihad. Ada jihad bukan seperti ini jihad, Mas. Ya. Jadi ada perintah dari Pak Jokowi langsung. Saya ada, Mas. Ada, Pak. Ada perintah Indonesia seluruhnya wajib jihad ke Palestina. Ada? Ada enggak? Kalau ada, kasih tahu saya pengen sekali. Saya pengen mati, saya berdarah-darah membela kaum muslimin. Tapi kita tunggu aja nih perintahnya untuk turun. Nah,
Jadi syaratkan ini jihad itu harus melalui komando pemerintah. Famfiru wujuban, maka dia keluar dalam rangka berjihad itu hukumnya wajib. Iya, wahina idin yakunu jihadu fardu ain, maka tatkala itu jihad hukumnya fardu ain untuk dirinya. Fardu ain. Ya Mas ya? Presiden memerintahkan kita, "Mas, jihad Mas." Ya, ahlan Reza. Saya presiden nih, Reza. Berangkat ke Palestina, jihad. Siap, Ustaz. Ini wajib bagi dia, wajib ain. Atau wahai kaum muslimin, umat Indonesia, masyarakat Indonesia, saya seru kalian untuk berangkat ke Palestina. Tumpahkan darah-darah orang Yahudi, orang-orang Zionis. Nah itu wajib main bagi kita. Tapi kalau nggak ada maka nggak boleh. Jadi kata Syekh, "Idza stufira an-nasu li jihadi wajaba 'alaihim ay yanfiru." Kalau pemerintah sudah memerintahkan mereka untuk jihad, maka manusia wajib berjihad, yang wajib keluar berperang di jalan Allah. Wa alla yatakhallafa ahadun illa man azarahu Allah, kecuali kalau memang ya ada uzur terhadap dirinya. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang yang beriman. Ini dalam Quran surat At-Taubah ya. Memerintahkan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, malakum, ada apa dengan kalian ini? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian fanfiru, pemerintah sudah mengajak kalian untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian asaqaltum ilal ardi, kemudian kalian merasa berat, enggak mau berjihad. Pemerintah sudah, ya Allah memerintahkan. Presiden kita sudah memerintahkan kita untuk jihad. Namun berat hati mau berangkat. Ya, berat hati, terasa berat dia mau berangkat. Araditum bil hayatid dunya min al-akhirah, apakah kalian lebih suka menginginkan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Ini pertanyaan Allah, bentuknya mengingkari orang-orang yang enggak mau jihad, padahal pemerintah sudah memerintahkannya. Fama mataul hayatid dunya, ya, adapun kehidupan dunia itu bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa qalil, kecuali hanya sedikit saja. Illa tunfiru yu'adzibukum adzaban alima, melainkan Allah akan timpakan kepada kalian azab yang sangat keras. Kemudian setelah itu wa yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti sebuah kaum selain kalian, wala tadurruhu syai'a, engkau tidak akan dirugikan sedikit pun. Ya. Ini wa hadha ahadul mawadi' allati yakunu fiha jihadun ya fardhu ainin. Iya. Ini salah satu dalil yang menyebutkan hukum jihad itu fardu ain. Jihad di jalan Allah hukumnya fardu ain. Kapan fardu ainnya? Ketika perintah dari sang penguasa untuk rakyatnya. Maka berdasarkan hadis ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, maka di sini ada bermacam-macam jihad yang hukumnya fardu ain. Ya. Ada, kalau di sini saya menyebutkan ada 4 macam jihad yang hukumnya fardu ain. Yang pertama kita sudah sebutkan. Kapan wajibnya jihad fardu ain? Ketika ada perintah dari penguasa. Catat itu poin pertama. Dia nggak gagal paham, nggak asal jihad saja. Iya. Jadi hukumnya jihad itu fardu ain tatkala ada penguasa yang memerintahkan. Kemudian hukum yang kedua atau keadaan yang kedua, kapan jihad itu fardu ain? Adalah idza hasara adu buldatan, ay jaa adu hatta wasala ila baladi wal hasara balad, sara jihadu fardu ainin. Jadi yang kedua ini, jika musuh sudah mengepung kita, jika
musuh sudah mengepung kita, maka jihad menjadi fardu ain. Wajib ala kulli ahadin ay yuqatila, ya, maka wajib setiap di antara kita untuk berperang, berjihad. Ya. Hatta ala nisa, meskipun itu para wanita. Wasyuyukh al-qadiri fi hadhihi al-hal, para orang tua sesepuh kalau dia mampu dalam keadaan seperti ini. Lianna hadza qitalun difa, karena berperang seperti ini adalah berperang dalam rangka membela diri. Ya, pembelaan terhadap diri. Ini musuh ada depan kita nih. Udah mas, bunuh aja mas, bunuhlah. Enggak gitu mas. Itu mati konyol juga namanya. Musuh sudah ada, kemudian dibiarkan diri kita dibunuh, dibiarkan diri kita tertembak, ini bukan mati konyol namanya gitu. Ketika ada musuh di hadapan kita, orang-orang kafir mau membunuh kita, maka kita wajib membela diri, meskipun itu wanita, meskipun dia sudah tua. Yes, batas kemampuan yang dia miliki, mati jihad fisabilillah, mati syahid. Ya, enggak datang ke situ, datang musuh, ada bunuh saja, itu mati konyol, bukan mati syahid namanya. Ya, oh saya ingin mati syahid, bagaimana caranya? Udah, oh enggak, bukan mati syahid begitu. Dia ada pembelaan terhadap dirinya. Sama dalam hal ini, kita dibegal manusia, maka boleh kita membela diri. Ya, boleh membela diri juga. Namun ketika kita membela diri, begalnya 1 orang, begalnya 10 orang, ya kita satu habis semua itu begalnya, kita yang ditangkap, ya biasanya gitu. Iya. Terus gimana? Serba salah, ya. Nyawa kita taruhannya diambil. Kalau kita hajar mereka, kita yang ditangkap. Repot. Ini undang-undangan manusia itu begitu. Undang-undangan buatan manusia, tapi undang-undang Allah dari Allah, maka wajib bagi kita untuk membela diri kita. Iya. Ini kalau dalam keadaan seperti ini, ada musuh ada di hadapan kita, maka ya, wajib kita untuk membela diri. Wa faqu baina qitali difa wa qitali talabi. Kan ditekankan oleh Syekh, maka kita harus membedakan berjihad atau terbunuh dalam rangka membela diri atau terbunuh dalam rangka cari-cari mati. Ya, perlu dibedakan. Kita mati dalam rangka pembelaan diri atau mati dalam, bahasa kita ini mati konyol, menyerahkan saja gitu. Ya, kita talab, ya, berperang, ya, talab, permintaan dia, keinginan dia. Maka fa yajibu fi hadhihi hali ay yanfira an-nasu kulluhum lidifa'i biladihim. Maka wajib dalam keadaan seperti ini manusia keluar semuanya untuk membela, ya, negara-negara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan hukumnya wajib ain? Ketika musuh ada di hadapan kita. Maksudnya kita sudah dikepung oleh musuh. Ya, dikepung oleh musuh. Kemudian jenis yang ketiga, jihad yang hukumnya fardu ain adalah idza hadara as-sawfu wal taqa saffani safful kuffari wa safful muslimin sara jihadu hina idzin fardu ainin wala yajuzu li ahadin ay yansarifa. Masyaallah, ya. Nah, ini yang ketiga, musuh sudah ada di hadapan kita. Apaan ya? Kebalik saya tadi. Yang kedua itu kita dikepung oleh musuh, maka hukumnya wajib ain untuk membela diri kita atau negara kita. Kemudian yang ketiga, memang musuh itu sudah saling berhadap-hadapan. Ya, musuh itu sudah saling berhadap-hadapan. Di sini pasukan kaum muslimin
Di sana pasukan orang kafir sudah ada di hadapan kita musuhnya. Maka dalam keadaan seperti ini, maka hukumnya wajib ain. Dan orang yang mundur ke belakang ini nggak boleh, hukumnya haram. Mundur ke belakang maka hukumnya haram. Dalilnya adalah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbara. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah berjumpa dengan orang-orang kafir, sudah berada di antara kalian dengan orang kafir, sudah berhadap-hadapan, kemudian saling menyerang, maka enggak boleh lagi berpaling kembali ke belakang. Tarik mundur enggak boleh. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan. Atau orang yang tarik mundur ke belakang ingin mengatur siasat, atau ingin bergabung dengan kawan yang lain, maka faqad ba'a bi ghadabi minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tarik ke belakang saja untuk ancang-ancang strategi atau ingin bergabung dengan pasukan lain, ini Allah murka kepada mereka. Dan Allah ancam mereka neraka jahanam. Dan itulah tempat yang paling terburuk. Jadi kalau sudah bertempur tidak boleh lagi balik ke belakang, Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, hajar aja di situ, mati-matilah di situ. Makanya kita lihat perang-perangan, baik perang Badar maupun perang Uhud, tidak pernah kita jumpai para sahabat itu balik lagi ke pasukan yang lain. Kalau strategi perang ini urusan dunia, khair insyaallah. Seperti strategi perang yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid, kemudian sahabat Abdullah bin Abu Ubaidillah bin Jarrah, itu bagus strategi perangnya. Ketika sahabat Khalid bin Walid menyerang musuh, kemudian dia membagi kelompok-kelompok sahabat. Yang pertama tetap menyerang, datang lagi gerombolan lain. Seakan-akan pasukan kaum muslimin enggak habis. Nah, ini bagus strategi perang. Jadi datang dari sini datang, akhirnya kaum kufar kocar-kacir. Itu saya baca dalam kitab Siyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rahikul Maktum, Kita dapat terjemahannya itu waktu kelas 1 kalau nggak salah. Waktu di pondok pesantren. 2 hari 2 malam saya baca itu. 2 hari 2 malam. Sampai begadang malam, sampai waktu sholatnya lupa, nggak tahu sudah azan. Saya tanya sama kawan, udah azan, sudah selesai sholat. Saking nggak sadarnya azan, karena imam tiba, seolah-olah kita berada dalam medan pertempuran ketika membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bacanya 1 hari, saya kasih uang 1 juta. Sirah Nabi 1 hari selesai khatam. Saya kasih 1 juta, Bapak Ibu sekalian. Ada yang sanggup? Enggak usah membahasa Arabnya lah, terjemahnya. Saya karena juga baca terjemahannya dulu. Karena awal-awal masuk kelas 1, dapat terjemahan gratis dari Saudi Arabia ketika kita daftar muqabalah di Madinah waktu itu. Jadi 1 hari 1 malam, tambah lagi besoknya. Ada ya? Sanggup? Santri? Bacanya 1 hari 1 malam 24 jam. Saya kasih 1 juta. Bismillah. Ini sirah ini penting Bapak Ibu sekalian. Perjalanan hidup Nabi SAW, peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Atau baca kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Kalau Bidayah wa Nihayah itu lumayan lama baca. Main-main, karena itu sejarah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, 3-4 khalifah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Waqad ja'ala Nabi sallam tawalli yauma zahfi min as-sab' mubiqat. Jadi orang yang tarik mundur ke belakang itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang mendapatkan 7 kebinasaan. Jadi ada 7 golongan, ya, sab'u mubiqat, 7 golongan yang dibinasakan oleh Allah. Salah satunya di antara mereka adalah orang yang balik lagi ke belakang padahal sudah berada di medan pertempuran. Iya. Yang kedua adalah syirik, ya, kemudian yang sihir, pemakan riba, ya, menuduh wanita yang soleh berzina. Nah, itu ya 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan seseorang, ya. Kemudian jihad yang keempat yang hukumnya fardu ain. Jihad yang keempat yang hukumnya fardu ain. Idza ihtiyaja ila al-insani bi an yakuna as-silahu la ya'rifuhu illa fardun min afradi. Wa kana an-nasu yahtaju ila hadha ar-rujul لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستغفر الإمام وذلك لأنه محتاج إليه. وفي هذه مواطن الأربعة يكون جهاد فرض عين. Jadi yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian, saya contohkan. Mana santri? Zaki misalnya. Zaki ini hukumnya wajib ain, dia berjihad di jalan Allah meskipun presiden enggak perintahkannya. Kapan wajib ainnya? Dia sangat dibutuhkan di medan pertempuran. Karena Zaki ini orangnya lihai dalam menggunakan senjata apa misalnya, roket misalnya. Gak ada yang ahli, dia paling lihai menggunakan senjata roket ya. Roket jadi Zaki. Ya, atau paling lihai menggunakan apa nih? Pedang atau sniper. Ya, sniper bukan? Yang pembidik jauh itu 600 meter apa? 100 kilo ada. Sniper mana yang pernah main sniper sama? Iya, Zaki ini ahli dalam menggunakan senjata, baik senjata sniper atau bom apa? Roket tadi. Maka dia wajib ain meskipun tidak disuruh pemerintah. Ya. Nah, ini kesimpulan dari kita, keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain dari 4 ini, maka jihadnya jatuh fardu kifayah. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama, ada perintah dari penguasa. Yang kedua, dikepung musuh. Yang ketiga, musuh ada di hadapan kita. Yang keempat, kalau seseorang ahli menggunakan senjata. Itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Qala al-ilmi, para al-ilmi mengatakan, wa yajibu ala muslimi ayyakuna minhum jihadun fi ammi marratan wahidah. Jadi para ulama mereka mengatakan hendaknya seorang muslim itu mestinya ada jihad 1 tahun sekali. Ya, mestinya ada jihad 1 tahun sekali. Jadi jihad melawan musuh Allah, jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Ya, bukan dalam rangka la li ajli ayyudafi'u anil watani min haitsu innahu watanun, bukan dalam rangka ingin membela tanah air, ya, karena dia lahir di situ. Enggak. Dia harus berjihad menegakkan kalimat Allah, bukan untuk membela tanah air. Karena apa enggak boleh membela tanah air? Li'anna difa' anil watani min haitsu huwa watanun yakunu minal mu'min. Dan ini bisa dilakukan oleh orang kafir dan bisa dilakukan oleh orang mukmin dan bisa dilakukan oleh orang
kafir kalau membela tanah air. Apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir juga jihad kan? Jihad mereka namainya, tapi jihad untuk negara mereka. Tapi orang muslim enggak, harus dibedakan. Dia jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Maka enggak boleh kita membela tanah air kita. Kita harus membela agama Islam, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita, kata Syekh, ya, walizalika yajibu alaina fi misli hadhihi dzuruf allati nu'ishuha al-yawm. Ya. Oleh karena itu wajib atas kita dalam kondisi seperti ini atau kondisi yang kita alami saat ini, wajib kita mengingatkan seluruh manusia untuk menyeru mereka kemerdekaan kepada negaranya atau yang semisal dengannya. Dakwatun ghairu munasah. Ini bukan yang enggak cocok, enggak pantas, enggak tepat, kurang tepat. Wajib bagi kita yang hidup saat ini, yang berada zaman ini, menjelaskan kepada seluruh manusia, mereka yang membela, berjihad dalam rangka membela tanah air, dikatakan dengan jihad, maka wajib kita untuk mengingatkan mereka. Ini tidak tepat, kata Syekh. Ini kurang tepat. Ya. Wa annahu yajib, maka dia wajib ayu abba an-nasu, memberikan alasan, manusia memberikan alasan, yakni alasan untuk agama dia. Mereka mengatakan innana nudafi'u an dinina qabla kulli syai'. Ini yang harus dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang berjihad atas nama bela negara. Kita sampaikan kepada mereka, wahai kawanku, wahai saudaraku, wajib bagi kalian untuk membela agama kalian atas segala sesuatu atau sebelum segala sesuatu. Lianna, karena negara kalian adalah negara Islam yang butuh kalian untuk menjaganya, butuh kalian untuk membelanya. Maka kalau tidak, ya, dengan membela seperti itu, ya, fala budda antu, maka wajib untuk membela negara kalian dengan niat seperti ini, kata Syekh, ya. Jadi kalau mau jihad membela negara kita, maka belalah dengan atas agama Allah, menegakkan agama Allah. Maka wajib bagi kita membela agama kita dengan niat seperti ini, atau membela negara kita dengan niat menegakkan agama Allah. Amma difa'u bi niyatil wataniyah, adapun membela dengan niat wataniyah, ini nasional, apa namanya itu? Nasionalis, apa? Bahasanya bahasa Inggrisnya nasionalis. Allah musta'an. Nasionalisme. Allah musta'an. Maafkan saya ya, wataniyah, negara. Jadi harus bedakan. Adapun membela dengan niat nasionalisme atau dengan niat qaumiyah, sebuah suku, ini fahadza yakunul mu'min wal kafir. Ini bisa dilakukan oleh orang mukmin dan orang kafir. Maka tidak bermanfaat bagi pelakunya hari kiamat. Ya, Pak, Bu, mau jihad, tapi dalam rangka nasionalisme atau kesukuan, pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat untuk dirinya, ya. Adapun mereka yang berjihad dalam rangka ini mati, maka tidak dikatakan mati syahid, ya. Tidak dikatakan mati syahid. Karena Rasulullah SAW, ya, pernah ditanya oleh seseorang yang mereka berjihad untuk membela kesukuannya atau berjihad dalam rangka syaja'ah, ini sok-sokan,
Oh saya loh yang paling gentleman, paling pemberani. Ingin menampakkan saya adalah orang yang pemberani. Atau wa yuqatilu liyuriya makanahu ayyuzalika fi sabilillah, atau ingin mendapatkan ingin dilihat, bahasa sekarangnya apa? Salah lagi saya ngomong nanti. Popularisme. Soalnya bahasa Inggris ini biar gak ngetrend gitu kan. Tadi apa? Nasionalisme. Apa lagi? Sekarang popularisme. Iya gitu ya. Popularitas. Jadi macam-macam orang berjihad. Saya berjihad untuk membela negara saya. Saya berjihad untuk membela suku saya. Saya berjihad untuk membela ingin agar saya ini terkenal, ingin dilihat manusia kedudukan saya, atau dikatakan pemberani. Maka apa dijawab oleh Nabi SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi, maka orang tersebutlah yang berjihad di jalan Allah. Kalaupun mati, maka mati syahid. Jadi yang dikatakan orang mati syahid kalau jihadnya hanya menegakkan kalimat Allah. Adapun berjihad untuk popularitas, kesukuan, atau nasionalisme, maka tidak bermanfaat pada hari kiamat untuk dirinya. Ini tambih dari Nabi SAW, orang-orang yang berjihad untuk nasionalisme atau kesukuan atau popularitas. Dan dalam hadis lain Nabi SAW pernah mengatakan, la yuqlamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuqlamu fi sabilihi ay yujrahu. Tidak ada satupun orang yang terluka di jalan Allah, wallahu, dan Allah adalah a'lam, paling tahu, biman, terhadap orang-orang yang mereka yuqlam fi sabil ay yujram, ini terluka. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang terluka dalam rangka berjihad di jalan Allah. Illa jaa yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan jurhuhu, lukanya tadi yadghabu daman, ini mengeluarkan darah. Lukanya tadi mengeluarkan darah. Al-launu dan darahnya itu, warnanya darahnya itu adalah warnanya darah. Warrihu rihul misk, dan baunya bau minyak kasturi, misik. Itu ketika di hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang benar-benar jihad di jalan Allah. Luka-luka yang kita dapati ketika di medan pertempuran itu, ketika padang mahsyar, darahnya apa? Baunya apa? Bau minyak misik, minyak kasturi. Itu orang yang berjihad, benar-benar jihad di jalan Allah. Nanti kita akan semuanya menyaksikan siapa yang benar-benar jihadnya benar. Maka fanzur kaifa ishtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan orang yang mati syahid, yang mereka berperang di jalan Allah. Mereka berperang di jalan Allah tersebut untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Maka perlu wajib bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, bagi seorang dai, menjelaskan kepada manusia, orang-orang yang berjihad dalam rangka untuk membela negara mereka, maka ini tidaklah benar. Maka niatkan dengan dua hal.
Ketika kita niatnya untuk menegakkan agama Allah, membela agama Islam, secara otomatis negara kita, negara kelahirannya, dia bela. Nah, ini dalil yang ketiga. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jadi ada 2 poin. Saya di situ Nabi SAW menjelaskan, ya, yang pertama apa? Berkaitan dengan hijrah. Hijrah sampai hari kiamat masih ada. Ya, dan yang dikecualikan oleh Nabi hijrah dari Mekah setelah Fathul Makkah. Kemudian setelah itu Nabi menekankan yang hanya ada di kota Mekah untuk saat ini adalah jihad dan niat. Dan jihad itu hukumnya ada 4. Ya, kondisi jihad itu yang fardhu ain ada 4. Ya, yang pertama ada perintah dari penguasa, yang kedua kita sedang dikepung, yang ketiga musuh ada di hadapan kita, kemudian yang keempat, ya, ketika seseorang itu ahli dalam menggunakan senjata. Dan ancaman dari Allah dan Rasulnya ketika orang sudah berperang, ya, kemudian dia balik ke belakang untuk ancang-ancang serangan lain atau ingin bergabung dengan pasukan lain, maka orang ini termasuk, ya, kebinasaan, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan kata Nabi SAW, sabab mubiqat. Yang pertama syirik, kemudian sihir, kemudian lari di medan pertempuran, kemudian menuduh wanita yang melakukan zina, sihir, dan memakan riba, ya, makan riba. Nah, kita masuk dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat. Bapak Ibu sekalian, ada baca buah kitabnya enggak? Enggak ada. Dalil yang keempat adalah wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari sahabat Abi Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Semoga Allah meridhai keduanya, Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghadatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah medan pertempuran, di medan peperangan. Maka faqala, beliau berkata, innal bil Madinah li rijalan masirtu masiratan. Ya, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang atau ada seseorang yang mereka tidak bisa ikut perang. Ya, tidak bisa ikut perang. Wala qata'tum wadiyan, tidaklah mereka melewati sebuah lembah atau sebuah jalan-jalan, illa kanu ma'ahum, melainkan mereka bersamanya, melainkan mereka yang tertinggal tadi bersama orang-orang yang ikut jalan jihad. Ini habasahum al-marad, karena yang menghalangi orang Madinah tadi enggak ikut perang adalah sakit. Ya, adalah sakit. Masya Allah, ya. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka semuanya dalam urusan pahala berserikat. Ya, dalam urusan pahala berserikat. Contoh di sini, ya, saya contohnya Rehan. Mana Rehan? Ya, mana Rehan? Ada hadir Rehan. Nah, Rehan mujihad. Rehan jihad bersama kawan-kawannya, semuanya sudah berangkat. Namun Alpino sakit. Ya, memang Alpino sakit. Mana sih? Sakit ya? Hah? Pulang kampung. Ya, qadarullah Alpinonya sakit. Ya, sekalian. Ya. Maka Alpino sakit tersebut yang enggak ikut perang, maka pahalanya pun sama pahalanya
pahala orang yang ikut perang. Pahalanya dengan ikut berperang. Masya Allah ya. Ini kan Nabi SAW yang mengatakan demikian. Ada yang menghalangi, itu yang dihalangi orang yang Madinah tadi nggak ikut perang adalah karena sakit. Jadi mereka berserikat dalam urusan pahala. Pahalanya sama. Seolah-olah mereka ikut jihad, padahal sakit. Dalam riwayat lain, ini pentingnya niat Bapak Ibu sekalian ya. Pentingnya niat. Dalam riwayat lain, ini Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala raja'na, kami ya kembali dari ghazwatit Tabuk. Kembali dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini adalah perang yang ya banyak fitnahnya. Perang Tabuk ini perang yang banyak fitnahnya, banyak para sahabat yang enggak ikut perang. Ya. Banyak sahabat yang tidak ikut perang karena fitnahnya adalah musim panen. Musim panen kurma. Lagi dunia itu terpampang luas, mau perang atau mau ini dunia. Jadi sahabat tertipu dengan hal ini. Maka kata Nabi ketika kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna aqwaman khalafna bil Madinah. Sesungguhnya ada sebuah kelompok, sebuah kaum yang di belakang kita Madinah, ya, ma salakna syi'ban wala wadiyan, tidak bisa ikut menyusuri kita dalam jihad, ya, illa wahum ma'ana, melainkan mereka itu bersama kita. Apa yang menghalangi mereka tidak bisa menyusuri kita dalam jihad tadi atau celah-celah bukit tadi? Dikarenakan uzur. Ada uzur, ini uzur sakit. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ada uzur di dalam peperangan, sakit sehingga kita nggak bisa ikut, maka nggak ada dosa. Tidak ada dosa. Perintah presiden sudah jelas, semuanya ikut perang. Namun kita nggak mampu karena sakit, maka tidak ada dosa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fat ayat 1 dan juga dalam Quran surah An-Nur ayat 61. Allah mengatakan laisa 'ala a'ma harajun. Ya. Orang yang buta itu enggak ada dosa. Ya. Wa 'ala a'raji harajun. Demikian pula orang yang pincang itu juga enggak ada dosa. Mau buta kan enggak bisa jihad, Pak. Ya, bisa buta jihad? Enggak mampu mereka berjihad. Maka enggak ada dosa bagi mereka. Demikian pula orang yang pincang. Ya. Enggak bisa mereka berjihad, maka enggak ada dosa. Wala ala marid. Demikian pula orang yang sakit tidak ada dosa untuk mereka. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan ia ke dalam surganya, yang di dalam surga itu mengalir air-air. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, enggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah ancam mereka dengan azab yang sangat keras. Ya. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak ikut perang karena uzur syar'i, sakit, pincang, ya, atau buta, maka tidak ada dosa di antara mereka. Maka saya jelaskan di sini. Kita masih membacakan hadisnya. Makna hadis yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, anal insana idza nawal amala salih, apabila seorang jika melakukan amal saleh, dia meniatkan untuk melakukan amal saleh, akan tetapi ada rintangan dan halangan sehingga dia tertahan untuk melakukan amal saleh tersebut, maka dia fa innahu yuktabu lahu ajrun ma nawa, maka dia sudah mendapatkan pahala atas apa yang telah dia niatkan, dicatat oleh Allah. Ya. Mau amal soleh Pak? Mau. Tapi nggak mampu karena terhalang. Ada niatnya untuk melakukan amal soleh, tapi nggak mampu karena terhalang sesuatu, ada uzur. Maka niat itu sudah diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada uzur Bapak Ibu sekalian ya, ada uzur. Amma idza kana ya'malu fi hali adamil uzur. Kalau enggak ada uzur, dia mau amal soleh, enggak ada uzurnya. Ya.
Jadi kalau dia ya melakukan amal soleh sementara dia tidak ada uzur, ay lamma kana qadiran, yang sebelumnya dia itu mampu untuk melakukannya, summa ajaza anhu fima ba'du, kemudian setelah itu dia enggak mampu, fa innahu yuktabu lahu ajru amil kamilan, maka dia dicatat pahalanya sempurna. Ini bagi orang yang sudah terbiasa. Dulu suatu sehat kita terbiasa melakukan sholat sunnah ini dan itu, puasa sunnah ini dan itu. Ketika terhalang, lemah dia, tidak mampu, dia sudah dikatakan mendapatkan pahala amalan yang dilakukan secara sempurna. Ya, secara sempurna. Beda dengan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi itu tidak biasa. Dia hanya niat saja. Yang dibalas hanya Allah, yang dibalas oleh Allah hanya niat saja. Pahala niat yang didapatkan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa melakukannya, waktu sehat, waktu lapang, dia biasa melakukan amal soleh tersebut, namun tatkala dia sudah lemah, contohnya kita sekarang kan masih sehat, nanti umur 70 tahun, 60 tahun, yang biasanya waktu kita muda terbiasa sholat ke masjid, laki-laki sholatnya ke masjid, namun tidak mampu karena dia sudah lemah, tidak mampu lagi, maka selama dia tidak mampu tersebut, statusnya sama ketika dia masih muda. Maka saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, maka ya biasakanlah amal-amal yang biasa kita lakukan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah iza marida al-'abdu, jika seseorang hamba itu sakit, au safara, atau melakukan safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan dicatat ya amalan yang dilakukannya sebagaimana dia melakukan amal ketika waktu masih muqim dan masih sehat. Ya. Misalnya saya sudah terbiasa melakukan sholat ini. Ketika kita safar, ya, cukup dengan niat saja mau sholat itu, maka dia sudah ya mendapatkan amalan secara sempurna karena sudah biasa dia melakukannya. Maka kata Syekh, fal mutamanni lil khairi, orang-orang yang berharap untuk melakukan kebaikan, ya al harisu alaih, mereka bersemangat untuk melakukannya, in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu walakinnahu ya habasahu anhu habisun kutiba lahu ajruhu kamilan. Ini yang kita katakan tadi, ya. Karena dia sudah terbiasa melakukan amalan, karena ada yang ya menghalanginya sehingga dia enggak mampu untuk melakukannya, maka dicatat oleh Allah pahala yang sempurna. Masalan, kemudian saya mencontohkan di sini. Ada contoh Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sudah terbiasa melakukan amal soleh. Contoh yang pertama, idza kana al-insanu min adatihi ay yusalli ma'a jama'atin fil masjid, walakinahu habasahu habisun kan naumi aw maradin aw ma asbaha dzalik, ma ashbahahu, fa innahu yuktabu lahu ajrun musalli ma'a jama'ah tamaman min ghairi naqsin. Masyaallah. Iya. Jadi seorang sudah terbiasa melakukan salat jamaah di masjid. Sudah terbiasa melakukan salat jamaah di masjid. Namun ada uzur. Namun ada yang menghalanginya. Yang menghalanginya diantaranya adalah tertidur. Tidur nih, ya nggak tahu apa yang dilakukan malam, mungkin begadang atau gimana, atau belajar dan seterusnya. Dia sudah terbiasa melakukan itu, dan begadangnya itu bukan sesuatu yang ya diinginkan dia, karena memang ya tuntutan yang lain misalnya, sehingga dia harus begadang, ya menjaga misalnya kan seorang satpam misalnya kan, satpam sehingga dia begadang, ya menjaga sekolah ababil misalnya sampai pagi, ya, namun mendekati subuh tertidur, bangunnya sudah jam 12 siang misalnya.
Padahal dia sudah biasa untuk melakukan sholat jemaah di masjid. Atau dia sakit, atau uzur-uzur yang lainnya, maka dia tetap dicatat sudah melakukan sholat jemaah, pahala sholat jemaah secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Ini contoh pertama tentang sholat wajib, ya, berjamaah di masjid bagi laki-laki. Wa kadzalika idza kana min adatihi ay yusalli tatawwu. Demikian pula kalau salatnya salat tatawwu, maksudnya salat sunnah. Walakinahu mana'ahu minhu mani'un wa la tamakkan minhu fa innahu yutabu lahu ajruhu kamilan. Wa kadzalika in kana fi adatihi yasuma, ya. Jadi kalau salatnya salat sunnah ada yang menghalangi dia, maka dia tetap mendapatkan pahala secara sempurna. Contoh yang ketiga adalah tentang puasa. Ya, contoh yang ketiga tentang puasa. Seseorang ini sudah puasa, sudah terbiasa puasa sunnah, Bapak Ibu sekalian. Ini puasa kulli syahrin salasata ayyam. Berpuasa, ya, dalam sebulan itu apa? Tiga hari. Puasa apa namanya, sendiri? Puasa apa namanya? Ayyamul bid. Yes. Summa ajaza an zalik. Kemudian bulan berikutnya dia nggak sanggup untuk puasa. Dia udah biasa puasa 3 hari itu. Namun di bulan berikutnya dia nggak mampu, lemas, sakit atau apalah. Maka dia telah dapatkan pahala yang sempurna. Seolah-olah dia sudah berpuasa sebagaimana dia puasa ketika waktu sehat dan waktu lapar. Wa ghairuhu min amsalati katsiratin. Ini banyak ya contoh-contoh yang seperti ini. Ini sangat banyak. Wa amma idza kana laisa fi adatihi ay yaf'alahu. Adapun bagi orang yang tidak terbiasa, enggak biasa ini, ya, melakukan amal soleh, fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqad. Yang dicatat oleh Allah adalah pahala niat saja. Ya, tidak biasa nih. Ya, hanya misalnya tidur malam. Saya mau sholat malam lah nanti jam 2. Ya, sholat malam jam 2. Dia nggak biasa sebelumnya sholat malam. Namun dari awal sudah niat. Ya, namun dia jam 2 nggak bangun. Jam 2 nggak bangun, bablas sampai mau menjelang subuh. Maka yang dibalas hanya niat saja. Kalau orang yang sudah terbiasa, maka dianggap sudah melakukan sholat malam. Niat dapat, pahalanya pun sempurna. Nah, wa dalilu zalika, dalil yang menunjukkan hal ini, kata Syekh, anna fuqaha as-sahabati radhiyallahu an qalu ya Rasulullah sabaqana ahlul dusur bid darajatil ula wa na'imal muqim, yani anal amwal sabaqahum bi sadaqatah wal 'itq. Jadi sahabat ini ada cemburu dengan pahalanya orang-orang yang kaya. Jadi sahabat mereka merasakan kurang, kalah dengan sahabat yang kaya dalam masalah urusan pahala. Mereka sudah mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian surga yang penuh kenikmatan. Mereka sudah mendahului kami dalam bersedekah dan juga memerdekakan seorang budak. Ya. Ini komentar mereka kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang kaya itu sudah mendahului kami semua. Mereka sudah borong pahala, ya, membantu ini orang sahabat yang fakir, ya. Mereka sudah borong pahala semuanya. Mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Dengan harta mereka memerdekakan seorang budak. Maka apa dia katakan oleh Nabi SAW untuk menghibur sahabat yang fakir ini? Apa hiburan Nabi? Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumu adraktum ma sabaqukum. Ya. Mau enggak aku berikan kabar kepada engkau? Ya. Ketika kamu melakukan ini, kamu menyamai derajatnya orang yang memborong pahalamu tadi. Ya, orang-orang kaya yang sudah mendahuluimu tadi. Iya.
Apa yang jadi solusi dikatakan Nabi? Maka cukup padamu, ya cukup. Faqala Nabi sallam, saya langsung lompat saja hadisnya. Cukup bagi kamu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salatin. Ya. Cukup kita bertasbih. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali Bapak Ibu sekalian di penghujung salat kita. Jadi selesai salat, ya astagfirullah astagfirullah, berzikir. Maksudnya adalah zikir sesudah salat. Membaca 33 kali. Apabila engkau melakukan ini, maka engkau sudah menyamai pahala orang yang kaya bersedekah tadi, menyamai pahala orang yang memerdekakan budak tadi. Masya Allah ya. Begitu saja ya. Maka ketika fa'alu, orang miskin tadi, sahabat yang miskin melakukan amalan ini, mengadu lagi kepada Nabi sallam, "Alima aghniya'u bidzalik, fa'alu misla ma fa'alu." Ya, ya Rasul, orang kaya dengar apa yang kamu sampaikan Rasul. Akhirnya mereka orang kaya melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Loh gimana, ada solusi lain enggak? Maka singkat ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zalika fadlullah." Ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah Allah memberikan kebaikan, keutamaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, baik ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini apa? Pentingnya niat. Dengan niat, ketika seseorang melakukan ibadah namun dia tidak terbiasa melakukan ibadah tersebut, dia mendapatkan pahala niat. Namun ketika dia sudah terbiasa melakukannya, maka dia mendapatkan pahala secara sempurna dan tidak dikurangi darinya sedikit pun. Kemudian dalil yang kelima. Ya. Dalil yang kelima saat ini. Atau sebelum dalil yang kelima, ada perbandingan dari Syekh di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu sangat penting insyaallah. Saya mengatakan wa naziru hadza sebagai perbandingan. Anna rajula idza tawadda fi baitihi fa asbagha al-wudu thumma kharaja fil masjid la yakhruju illa salatu fa innahu la yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Masyaallah. Ini pahala dan kabar gembira dari Nabi sallallahu bagi orang-orang yang ya senantiasa memperbagus wudunya ketika dia di rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidaklah keluar itu untuk salat, maka dosa-dosanya atau langkah-langkah yang digunakan menuju ke masjid Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan dengan langkah tersebut sebagai penghapus dosa. Ya, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Melangkahkan kaki Bapak Ibu sekalian dari rumahnya menuju masjid itu diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian dosa-dosanya diampuni. Catatannya apa? Dia berwudu secara sempurna di rumah. Jadi wudu dulu di rumah bagus-bagus, keluar dari rumah baca doa keluar rumah, melangkahkan kaki ke masjid, langkahnya itu ya diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keutamaan Allah, kebaikan Allah. Allah jadikan wasilah-wasilah bagi hambanya sehingga dengan wasilah tersebut kita bisa mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Ya, wallahu al-muwafiq. Hadis yang kelima. Kita sampai jam 10 Ustaz ya? Iya, berarti kalau 10 sudah, berarti kita batasi sampai hadis yang kelima saja ya, karena hadis yang ke-6 lumayan panjang. Ya. Hadis yang kelima sekarang. Wa an Abi Yazid
Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ini dari Abi Yazid, Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Jadi antara ayah dan bapak ini, ayah dan anak. Wa huwa abuhu, dan dia adalah bapaknya, wa jadduhu, kakeknya. Wa jadduhu sahabiyun, dan bapaknya dan kakeknya itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Adalah Aba Yazid keluar, ya, maksudnya keluar dananira, ini mengeluarkan dinar, yatasaddaqu biha, jadi mengeluarkan dinar untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Fawadu'aha inda rujulin fil masjid, kemudian dia berikan kepada seseorang yang ada di masjid, ya, sebagai orang yang menyalurkan, ya, sedekahnya tadi kepada orang yang berhak menerimanya. Faji'tu, maka Ma'an, ya, maka Ma'an mendatanginya. Mendatangi siapa? Mendatangi orang yang memberikan sedekah dari bapaknya tadi. Fa'akhadtuha, dia mengambilnya, diambilnya. Fa'ataituhu biha, kemudian dia mendatangi bapaknya tadi. Dia berkata kepada bapaknya bahwasanya dia sudah mengambil, ya, sedekah dari orang yang diwakilkan tadi. Maka bapaknya mengatakan, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, saya mengeluarkan sedekah itu bukan niatnya, bukan untuk kamu, ya, bukan niatnya untuk kamu. Faqasamtuhu ila Rasulillah SAW, maka sahabat ini mengadu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Walaka, dan bagimu ma akhadta ma ya Ma'an, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ya'man. Paham enggak di sini Bapak Ibu? Jadi ada bapak, ada anak. Bapaknya sedekah kepada, ya, pergi ke masjid. Kebetulan masjid itu ada pengurus zakat lah, taruhlah pengurus zakat atau pengurus sedekah. Biar pengurus sedekah ini memberikan kepada orang yang berhak nerima. Ya. Tahu anaknya bahwa saya bapaknya sedekah, akhirnya dia datangi orang yang diwakilkan tadi. Datangi, karena dia merasa orang yang paling berhak. Anak fakir, ya, orang fakir. Anaknya, dia ambil sedekah bapaknya tadi, dibawa lagi pulang. Pak, saya sudah ambil sedekah kamu. Saya sudah ambil sedekah kamu. Terus apa yang dijawab oleh bapaknya? Demi Allah, saya sedekah itu bukan niatnya untuk kamu, ya, tapi untuk orang-orang yang berhak menerima. Maka beliau mengadu kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Ya Yazid, engkau sesuai dengan niat. Wahai, ya, Ya'man, ya, wahai Ma'an, engkau sebagai untukmu sebagaimana yang engkau ambil, ya, sebagaimana yang engkau ambil. Apa maksud hadis ini? Jadi hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang kisah Ma'an bin Yazid wa abihi, Ma'an bin Yazid dan bapaknya radhiyallahu an. Bahwasanya bapak Yazid ini keluar mengeluarkan dirham bersedekah kepada seseorang yang ada di masjid, sehingga orang tadi bisa menyalurkannya kepada orang-orang yang fakir. Kemudian datang anaknya mengambilnya dari orang yang diwakilkan tadi. Kemudian dia mendatangi bapaknya, bahwasanya saya sudah mengambil sedekahmu. Kemudian bapaknya membantah, demi Allah, ya, demi Allah, saya mengeluarkan zakat tersebut, mengeluarkan sedekah tersebut bukan untuk kamu, tapi untuk
orang-orang yang membutuhkan. Maka Nabi SAW memberikan solusi, menjadikan tengahan, ya, wahai Yazid, untukmu sebagaimana yang kau niatkan. Kemudian wahai Ma'an, ya, untukmu sebagaimana yang engkau ambil. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, amal itu tergantung dengan niat. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Meskipun Yazid tidak meniatkan untuk memberikan itu kepada anaknya, akan tetapi anaknya mengambil. Sementara anaknya itu minal mustahiqin, orang yang berhak menerima. Fasarat lahu, sehingga dia mendapatkan bagiannya. Fasarat lahu. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala kama akhadta ya Yaman. Ya, untukmu sebagaimana yang engkau ambil. Maka bisa ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Faedah yang pertama, ya, dalam hadis ini kita mendapatkan faedah. Faedahnya adalah seseorang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat. Seseorang akan dibalas oleh Allah, ya, sesuai dengan niat. Meskipun, ya, niatnya itu, ya, berbeda dengan apa yang diinginkannya. Ini faedahnya. Maka berdasarkan faedah ini, Syekh memberikan beberapa contoh. Saya ulangi faedahnya. Allah akan membalas, ya, niat seseorang sesuai dengan niatnya, sesuai apa yang dia niatkannya. Meskipun berbeda dengan apa yang dia niatkan. Seperti bapaknya tadi, kan bukan niatnya untuk anaknya, tapi dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tadi. Maka contohnya di sini dari faedah itu ada beberapa contoh disebutkan oleh para ulama. Ya. Anna rajula law a'ta zakatahu shakhsan yadhunnu annahu min ahli zakah fatabayyana annahu ghaniyyun wa laysa min zakah fa inna zakatahu tujzi. Pak, Bu, Bapak mau zakat kan? Bapak mau zakat. Bapak mengeluarkan zakat kepada seseorang yang Bapak sangka dia adalah orang berhak menerima, orang fakir berhak menerima, atau fakir atau miskin. Namun ternyata setelah Bapak keluarkan, tahu ternyata dia orang kaya. Itu contohnya. Niat Bapak kan untuk fakir miskin, ya, sedekahnya, zakatnya. Tapi ternyata dia orang kaya, maka zakatnya tadi sudah sah, sudah dianggap sah. Wa takunu maqbulatan, ya, tabra'u biha zimmatun. Dan dia sudah dianggap sudah menunaikan kewajiban membayar zakat. Ya, Mas, nggak tahu kita ini orang ini fakir atau tidak. Zon kita kuat dia adalah orang fakir, orang miskin, orang yang berhak menerima. Setelah kita berikan, Pak, ini sedekah saya, ini zakat saya, mohon diterima ya. Sampai di rumah dapat berita, itu orang kaya. Kok antum kasih dengan orang kaya? Orang miskin sudah ada di sampingnya, salah alamat antum, salah pintu antum. Maka jawabannya apa? Zakatnya, sedekahnya sah, dan dia sudah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Karena balasannya tergantung dengan niat. Niatnya untuk fakir, bukan orang kaya. Cuman salah saja. Salah saja. Maka dia dibalas dengan niatnya tersebut. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ya, seseorang itu dibalas dengan niatnya. Anal insan law arada an yuqifa masalan baitan saghiran faqala waqaftu baitil falan wa ashara ila kabir lakinnahu khilafu ma nawa biqalbi fa innahu ma nawa laysa ala ma sabaqa bi lisan. Ya, contohnya, Pak, siapa namanya, Pak?
Bapak apa namanya? Siapa? Bapak Edi. Anaknya siapa? Fauzan. Umur berapa Fauzan? Kelas 4. Bapak punya, kalau Bapak Edi orang kaya, Ustaz, boleh datang ke rumah saya? Oh boleh. Datang ke rumah. Ustaz, saya punya itu rumah kecil. Iya, itu saya serahkan buat Ustaz. Ya, rumah kecil itu saya serahkan buat Ustaz. Ambillah untuk Ustaz. Nanti saya siapkan ya surat-suratnya, ambil. Itu dalam lisannya gitu. Iya. Tapi dia apa? Dia berisyarat rumah yang lain yang besar. Isyaratnya rumah yang besar. Maka kata saya di sini, ya, maka yang diucapkan dengan lisan itu enggak sah. Yang diucapkan dengan lisan tidak sah. Tapi yang sah hanya yang ada isyarat. Hatinya kan ya, begini. Tapi dia ada di depan rumah yang kecil. Saya punya rumah kecil, tapi tangannya isyarat ke rumah besar dia. Ya, rumah besar. Artinya berisyarat ke rumah besar dia. Tapi apa yang diucapkannya tadi, sedekahnya untuk saya, sedekah bapak untuk saya rumah kecil tadi enggak dianggap. Yang dianggap rumah besar. Ya. Jadi yang dibalas, yang dinilai niat apa yang ada dalam hati. Ya, bukan apa yang ada di lisan. Ya. Makanya ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika mau bercerai sama istri. Ya. Dengan lisan apa yang hati. Makanya cerai itu ada yang kalimat talak itu ada sarih dan kinayah. Sarih itu jelas tegas kata-katanya. Andi ta'alik. Kamu sudah saya talak, atau enggak? Iya. Dia katakan kepada istrinya, "Dek, kamu pulang saja ke rumah bapak. Pulang ke rumah bapak, rumah ibu. Tapi yang ada yang dinilai di sini, yang sini hatinya yang dinilai adalah hatinya. Apa yang bersih dalam hatinya? Maksudnya adalah cerai. Ya cerai jatuh. Iya. Meskipun yang diucapkannya apa? Dek, kamu pulang. Yang kamu dianggap pulang bapak itu nggak dianggap. Yang dianggap apa ini? Maksudnya adalah apa? Cerai. Kalau yang dimaksudkan cerai karena suruh pulang, jatuh talak. Sama dengan ini contohnya. Dimaksudkan oleh dirinya mau wakaf rumah kecil, tapi dia berisyarat kepada rumah besar. Yang di mulut gugur, nggak dianggap. Yang dianggap hanya apa? Isyarat hatinya tadi kepada rumah besar. Nah, ini contoh yang kedua dan ketiga tentang masalah talak juga begitu ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya di sini adalah contoh berkaitan dengan masalah haji. Ya, berkaitan dengan masalah haji. Lau anal insan jahilan la ya'riful farqu bainal umrah wal haji. Jadi seorang itu enggak ngerti, enggak bisa membedakan mana haji dan mana umrah. Maka dia berhaji bersama manusia. Dia mengucapkan labbaika hajjan. Ya, saya memenuhi panggilan hajimu ya Allah. Sementara dalam hatinya menginginkan wa yuridu umratan yatamattu'. Ya, dia yang inginkan adalah umrah untuk haji tamattu'. Fa inna lahu ma nawa. Maka yang dibalas adalah apa yang ada dalam hatinya, bukan dengan labbaikallahu hajjan, labbaikallah atau labbaika hajjan, enggak itu yang dibalas. Tapi yang dibalas apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini faedah yang pertama Bapak Ibu sekalian. Seseorang itu akan dibalas dengan niat. Dan contohnya ada 4. Faedah yang kedua. Ya, faedah yang kedua adalah bolehnya seseorang bersedekah kepada anaknya. Bolehnya seseorang bersedekah kepada anaknya. Iya. Dan itu termasuk sedekah yang bagus, yang paling hak untuk kita berikan sedekah. Anak dan istri kita itu adalah sedekah yang paling bagus dan paling berhak untuk kita berikan sedekah. Mana dalilnya?
Dalilnya adalah ya tentang kisah Zainab, ya, kita Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Dan beliau ingin bersedekah dengan sesuatu dari hartanya. Ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada dirinya, "Ana waladuka ahaqqun man tasaddaqti alaih." Li'annahu kana faqiran radhiyallahu anhu. Saya, kata Ibnu Mas'ud, dan anakmu itu lebih berhak engkau berikan sedekah. Karena saya orang fakir. Zainab memiliki suami namanya siapa? Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Zainab ini memiliki kelebihan harta, radhiyallahu anha memiliki kelebihan harta, ingin sedekah. Ibnu Mas'ud tahu mau sedekah. Akhirnya dikatakan, ya Zainab, saya dan anakmu adalah yang paling berhak engkau berikan sedekah. Karena saya fakir. Apa yang dijawab oleh Zainab? Nah, saya enggak mau. Ya. Masa saya sedekah sama anak saya sendiri? Masa saya sedekah sama suami saya sendiri? Ya. Hatta asala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Nabi? Sadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Ya, Ibnu Mas'ud ini benar. Zaujuki wa waladuki ahaqqun man tasaddaqti alaihim. Suamimu, anakmu itu lebih berhak engkau bersedekah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak atau Ibu-ibu, ya, kalau mau sedekah, ya, di rumah kita itu ya, dan kita dan anak atau suami dan istri, suami dan anak itu lebih berhak untuk kita berikan sedekah. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, faedah yang terakhir yang kita tutup sampai di sini saja. Bahwasanya boleh seseorang memberikan zakat kepada anaknya. Bahwasanya boleh seseorang memberikan zakat kepada anaknya. Tapi dengan catatan Ibu sekalian, dengan syarat. Ya. Dengan syarat liyakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaih. Bukan dalam rangka menguburkan kewajiban dia sebagai seorang ayah atau seorang bapak. Jadi boleh memberikan zakat kepada anak bukan dalam rangka menggugurkan kewajiban dia kepada anaknya. Nah, wallahu a'lam, ya. Sampai di sini saja. Nah, kemudian ada ya catatan terakhir di sini. Misalnya, kalau anaknya ini terlilit hutang, atau anaknya ini ya terlilit kena musibah atau kecelakaan dan segala macamnya. Bapaknya mengeluarkan zakat. Maka keluarkanlah untuk melunasi hutang anaknya, ya, melunasi hutang anaknya atau membiayai berobat anaknya tadi, dan dia sudah dianggap mengeluarkan zakat. Zakatnya sah. Ya, dia dianggap mengeluarkan zakat. Anaknya sakit rumah sakit, anaknya nggak ada biaya, operasi 2 juta. Sementara saya orang tuanya punya harta banyak, mau mengeluarkan zakat. Ya, siapa yang bisa keluarkannya? Meskipun anak kita, maka kita keluarkan untuk membayar biaya rumah sakitnya, maka sudah dianggap mengeluarkan zakat. Ya, fa inna dzalika la ba'sa bihi, enggak apa-apa kata Syekh, wa tujzi'u minaz zakat. Maka zakatnya dianggap sah. Lianna waladahu aqrabun nasi ilaih, karena anaknya itu lebih dekat, manusia yang paling dekat kepada mereka. Ya, wa huwal an
Ini bukan berarti dia menunaikan tidak menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang bapak. Nah, atau tidak membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, wallahu muwafiq. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.